Halo semua, jadi pada hari ini saya akan bahas mengenai management letter. Jadi apa itu management letter? Secara singkatnya, management letter merupakan surat yang ditunjukkan untuk manajemen setelah auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya. Nah, isinya itu merupakan internal control yang masih lemah supaya manajemen bisa memperbaiki dan menghindari terjadinya fraud. Jadi, management letter ini merupakan salah satu bentuk dari komunikasi. Maka itu kita perlu tahu nih, komunikasi ini tujuannya apa. Yang pertama pastinya untuk berkomunikasi. Mengkomunikasikan secara jelas kepada pihak yang berkepentingan atas tata kelola perusahaan bahwa tanggung jawab manajemen dan auditor itu berbeda. Manajemen terkait dengan laporan keuangan dan auditor terkait opini audit. Jadi setelah tanggung jawabnya jelas, maka auditor akan menjelaskan rancangan apa yang akan dia lakukan, rencana apa yang akan dilakukan, dan apa sih yang sudah dilakukan auditor. Tujuan kedua adalah mendapat informasi dari yang berkepentingan atas tata kelola perusahaan terkait dengan audit yang sudah dilakukan. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi untuk yang berkepentingan atas tata kelola perusahaan terkait hasil observasi auditor secara tepat waktu. Terus ada nggak sih hal signifikan dan relevan terkait dengan tanggung jawab atas proses penyusunan laporan keuangan? Yang terakhir, karena ini merupakan komunikasi dua arah antara auditor dengan yang berkepentingan atas tata kelola perusahaan, maka nantinya komunikasi antara dua pihak ini akan lebih efektif. Jadi, komunikasi ini nantinya akan dimasukkan ke dalam suatu surat yang bernama management letter. Nah, management letter ini berisi yang pertama ada judul. Lalu yang kedua, bertujuan untuk siapa management letter ini. Lalu yang ketiga, tugas yang bertanggung jawab. Karena sebelum management letter terjadi, auditor sudah komunikasi dulu dengan bagian terkait. Selanjutnya, auditor juga harus menyatakan ada atau tidak adanya alasan pada keraguan atas integritas. Kalau ada kenapa dan kalau tidak ada kenapa. Lalu yang paling penting adalah kesimpulan utama. Dari kesimpulan utama ini diturunkan lagi dari masing-masing topik karena manajemen letter itu kan nggak cuma satu halaman. Bisa lebih, tergantung isu yang ditemukan selama audit. Nah, jadi kesimpulan utama ini akan dibagi menjadi 3 bagian, brief description, possible consequence, dan rekomendasi. Saya akan berikan contoh mengenai kesimpulan utama. Misalnya, perusahaan nggak pernah membuat bank rekonsiliasi, maka auditor perlu membuat brief description seperti ini. Berdasarkan observasi, perusahaan nggak pernah buat bank rekonsiliasi. Lalu, auditor perlu membuat bagian possible consequence. Emangnya kalau misalnya perusahaan nggak buat bank rekonsiliasi, perusahaan itu bakal kenapa? Nah, possible konsekuensinya itu perusahaan nggak buat bank rekonsiliasi, maka perusahaan nggak bakal tahu ada atau enggak selisih antara cash in bank di catatan perusahaan dengan catatan di bank. Kalau nantinya benar ada selisih, maka bisa telat ketahuannya. Lalu yang terakhir membuat rekomendasi. Perusahaan membuat rekonsiliasi secara periodik setiap akhir bulan. Jadi setiap isu yang mau diangkat nantinya harus diangkat dengan brief description, possible consequence, dan rekomendasi. Selanjutnya ada minor matter, hal-hal kecil yang tinggal dimasukin ke dalam laporan tapi sudah selesai. Karena manajemen dan auditor udah ngomongin hal-hal kecil ini, lalu udah diselesaikan. Lalu yang terakhir adalah auditor melakukan indikasi agar mendapat respon. Manajemen letter ini kan bukan komunikasi satu arah. Tapi manajemen letter nantinya ada bagian kosong di bagian bawah, di mana si manajemen nantinya akan dikasih tempat untuk merespon atau menanggapi atas manajemen letter yang dibuat oleh auditor. Karena tadi kita udah membahas mengenai manajemen letter, sekarang kita akan bahas mengenai hal-hal penting terkait manajemen letter. Yang pertama, kalau misalnya auditor merasa bahwa manajemen tidak berintegritas dan kompeten dalam menjawab manajemen letter, maka jangan kasih manajemen letter ini ke manajemen, kita kasih ke komite audit. Jadi misalnya auditor nemuin masalah tapi kasihnya ke orang yang melakukan, maka auditor nggak bakal dapat kebenarannya, maka harus diberikan ke pihak yang mengawasi orang yang melakukan operasi. Lalu yang kedua, auditor harus memberikan rekomendasi sesuai kemampuan perusahaan. Contohnya terkadang di perusahaan kecil itu nggak punya staf yang cukup untuk melakukan pemisahan tugas. Makanya kalau auditor tahu ada tugas-tugas yang nggak boleh dirangkap, tapi karena ini perusahaan kecil dengan staf yang dikit, auditor nggak bisa kasih rekomendasi ke perusahaan untuk merekrut pegawai dengan jumlah yang lebih banyak. Maka rekomendasinya itu, manajemen harus melakukan supervise yang lebih. Lalu, auditor melaporkan internal control yang dapat mengakibatkan salah saji terhadap laporan keuangan atau salah saji yang potensial. Selanjutnya, apabila klien atau manajemen tidak melakukan usaha perbaikan atas management letter yang telah diperbaiki, maka auditor juga akan mengangkat masalah ini dan meminta respon dari manajemen mengapa hal perbaikan tidak dilakukan. Karena kan kalau misalnya nggak dilakukan perbaikan, maka bisa terus berlanjut dan akan mengakibatkan adanya salah saji dalam laporan keuangan. Selanjutnya,
auditor sektor publik itu biasanya mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk memberikan laporan ke publik atau badan otoritas yang memiliki hak untuk hal ini. Sekian pembahasan dari manajemen letter hari ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang ingin belajar mengenai audit. Terima kasih semua.